Jadi kalau kita ngomong tentang pewarisan sifat, maka ada beberapa hal yang kita harus tahu. Ya, ada beberapa hal yang kita harus tahu, yaitu yang pertama adalah kromosom, kemudian kedua gen, ketiga hukum Mendel, keempat sintesa protein. Ya, jadi yang seperti ada beberapa yang kalau kita bicara tentang genetika, empat hal ini yang terlibat di dalamnya. Ada kromosom, ada gen, di mana gen ini tercantum dalam DNA dan RNA, ya, di DNA maupun RNA, dan ada hukum Mendel, kemudian ada sintesa protein. Kalau kromosom, saya rasa Anda sudah paham. Kemudian untuk gen, DNA, RNA juga sudah paham. Ini akan saya bahas sedikit, dan nanti ada hukum Mendel serta sintesa protein. Jadi sebuah pewarisan sifat tentunya akan melibatkan yang namanya sintesa protein. Tanpa sintesa protein, maka tidak akan pernah terjadi yang namanya sifat itu diturunkan. Ya. Kemudian di sana juga ada sifat-sifat Mendel atau yang diturunkan itu berdasarkan hukum Mendel. Nanti apakah semua hukum Mendel ini bisa langsung turun? Tidak. Nanti ada penyimpangan juga, namanya penyimpangan hukum Mendel. Nah, penyimpangan hukum Mendel itu nanti ada apa saja? Nah, saya rasa penyimpangan hukum Mendel ini banyak sekali terjadi pada saat nah, penyimpangan hukum Mendel ini biasanya akan banyak terjadi di fase-fase atau di manusia, ya, pada waktu diturunkan ke manusia. Nah, kita bahas sedikit tentang ini. Ya, kalau Anda tahu tentang kromosom, maka istilah kromosom pertama kali ditemukan oleh Waldeyer, di mana kromosom ini berarti soma, ya. Krom itu soma, maaf, berasal dari kata krom dan soma. Soma itu tubuh atau badan, krom itu warna. Ya, bahasanya krom itu warna atau soma. Jadi eh, bagian dari tubuh yang berwarna atau punya warna. Ini bisa diamati kalau Anda ada di bawah mikroskop, ini akan kelihatan sekali bahwa kromosom itu punya warna, dan warnanya itu karena apa? Karena ada asam amino di sana. Ya. Kemudian eksperimen yang lain membuktikan bahwa kromosom membawa material genetik. Ini ditemukan oleh Perry dan B.S. Swan. Nah, kemudian peneliti lain, Benden dan Boveri, ini menyatakan bahwa ukuran dan bentuk kromosom bervariasi pada setiap spesies makhluk hidup. Panjang kromosom antara 0,2 sampai 50 mikron dengan diameter 0,2 sampai 20 mikron. Ya. Jadi bentuknya bagaimana? Ini adalah bentuknya kromosom itu. Jadi kromosom ini bentuknya hampir sama kalau kita lihat pita, ya, makanya kadang-kadang disebut pita kromosom. Ada bagian-bagian di sana, ada yang kromatid, ada sentromer, ada mikrotubulus kinetokor, kemudian ada lengan panjang dan lengan pendek. Lengan panjang dan lengan pendek seringkali kalau dalam penulisan itu ada notasinya dinotasikan dengan huruf P kalau pendek, sedangkan kalau panjang dia Q. Ya. Makanya kadang-kadang kalau Anda melihat kromosom berapa gitu ya, itu K kromosom ke-7 misalnya. Kromosom K7 lengan pendek atau lengan panjang. Ini biasanya dalam penulisannya ada di sana ya. Nah, apa sih bagian-bagian tersebut? Kalau dijelaskan apa? Yang paling pasti adalah sentromer. Sentromer itu bagian apa? Sentromer adalah bagian tengah, ya, sentrom, sentral. Sentromer atau kinetokor merupakan penghubung antara kromonema yang satu dengan yang lainnya, dan fungsinya sebagai tempat melekatnya benang gelendong pada waktu kromosom akan bergerak menuju kutub sel pada fase anafase pemilihan kromosom.
Ya, jadi salah satu fungsinya adalah dia itu nanti pada waktu pembelahan sel. Pembelahan sel itu melalui apa? Mitosis maupun meiosis. Ya, fungsinya dia melekatnya gelendong pada waktu kromosom ini akan bergerak ke kutub utara. Jadi ditarik ke pinggir. Ya, gitu. Kemudian kromonema. Kromonema merupakan pita berbentuk spiral tempat melekatnya kromomer dan kromomer. Kromo, terus tadi dikatakan sentromer. Sentromer ini kemudian ada yang namanya kromonema. Kromonema itu jumlahnya eh, hampir kayak pita, hampir kayak pita. Ya, di sini. Hampir kayak pita bentuknya. Nah, tugasnya apa? Di sana adalah tempat melekatnya kromomer dan kromomia. Kemudian ada kromomer. Kromomer itu granula besar atau gumpalan besar atau butiran-butiran besar, di mana kromonema yang mengalami penebalan di beberapa tempat dan merupakan bahan nukleoprotein yang mengendap serta sebagai tempat lokus gen. Jadi, tempat lokus gen itu ada di bentukan yang kayak ulur-ulur ini. Jadi meskipun dia tempatnya kayak seperti ini isinya gen semua. Isinya gen semua. Nah, letaknya ini kalau kalian ada gambar yang biasanya ditarik, dia akan jadi satu lengan pendek, ditarik lagi, nanti ada kumpulan gen-gen di sana. Jadi ini isinya, ini semua adalah gen. Hmm, Isinya adalah semua gen. Gen itu apa tadi? Gen itu terdiri dari DNA dan RNA. Yang isinya adalah asam amino. Nanti pada waktu sintesa protein, dia pada waktu sintesa protein, dia akan membentuk sebuah asam amino. Ya, yang Anda paham. Nah, kemudian di sana ada kromio, karena kecil, kromosom yang mengalami sedikit penebalan, ini yang bersama, tapi penebalannya dia jauh lebih sedikit, dan telomer, bagian terdapat pada ujung kromosom yang berfungsi untuk menghalangi bersamanya kromosom satu dengan yang lainnya. Nah, di ini namanya tadi adalah telomer, ya, bagian yang letaknya pada ujung kromosom dan dia tidak akan bergandengan dengan kromosom yang lain. Seperti yang Anda tahu bahwa jumlah kromosom ada berapa? Jumlah kromosom ada 46, di mana atau ada 23 pasang kromosom, di mana 23 kromosom ini yang 22 adalah kromosom somatis yang menyusun sel somatis, dan yang kromosom satu pasang lagi itu yang menyusun sek, disebut sek kromosom, ya, yang Anda harus paham. Matrik adalah cairan sitoplasma yang agak memadat dan terdapat di dalam kromosom. Jadi ini yang istilahnya memberikan pengingiran, ya, atau apa ya, mempertahankan bahwa gen ini tidak sampai dia berkeringan. Seperti yang Anda tahu bahwa 90% dari tubuh itu adalah isinya adalah air, termasuk juga di dalam ini. Jadi kromosom itu harus harus dilindungi sama yang namanya cairan sitoplasma. Dan kenapa dia disebut sitoplasma atau endoplasma, ya, atau cairan yang ada di dalamnya yang agak memadat dan terdapat di dalam kromosom. Kemudian ada locus gen atau bagian yang berfungsi sebagai tempat membahas sifat keturunan atau hereditas. Seperti yang Anda ketahui pada waktu konsep sel itu, jadi peran komponen sel ada sel sebagai unit fungsional, ada sel sebagai unit struktural, dan sel sebagai unit hereditas. Ya, nah makanya sifat hereditasnya di mana? Ya ini letaknya ada di kromosom ini yang bersifat sebagai hereditas. Kemudian yang selanjutnya adalah membran, lapisan tipis yang menyelimuti kromosom. Jadi kromosom ini ada sedikit membran tipis, namanya membran tipis, ya. Jadi yang melindungi kromosom ini agar tidak terburai. Ya, jadi bisa diselimuti oleh membran. Nah, dari dari
ini. Yang paling utama adalah locus gain, dan sebenarnya gain itu apa sih sebenarnya? Istilah gain biasanya ditemukan oleh H.C. Hanson dan mengganti istilah faktor, elemen, atau determinan pada zaman Mendel. Mendel ini penemu ya, nanti ada di sana. Menurut Johansson, gen merupakan unit terkecil dari sebuah makhluk hidup yang mengandung substansi genetika atau hereditas. Kemudian di dalam setiap tubuh terdapat juta-juta sel, dan di dalam sel terdapat yang namanya inti sel dan nukleus. Ini kalau kita ngomong bagian sel, difokuskan sampai ke bagian yang paling paling kecil. Ya. Dalam sel terdapat inti sel atau nukleus. Di dalam nukleus ini terdapat kromosom, ya, terdapat kromosom. Kemudian di dalam kromosom terdapat gen. Di dalam gen itu terdiri dari pasangan-pasangan protein dan asam nukleat yang berukuran 4 sampai 8 mikron. Ya, jadi urutannya kalau yang paling kecil itu apa? Sampai itu ada DNA, ada RNA yang akhirnya membentuk protein, DNA dan RNA yang akan membentuk protein. Dari protein ini akan berkumpul jadi gen, dan ini bergabung dia akan menjadi kromosom. Ya. Sebenarnya apa sih yang diturunkan? Sebenarnya kalau yang diturunkan ke dalam sebenarnya yang bisa memunculkan warna kulit, warna rambut, kemudian warna mata, kemudian suara yang bisa tinggi, suara bisa rendah, itu berdasarkan apa? Semua diatur oleh gen ini. Ya. Jadi sebenarnya gen ini sebenarnya kok bisa sih gen ini bisa mengatur semua? Ada istilah yang namanya genotip, ada istilah yang namanya fenotip. Ini kalian harus paham. Genotip adalah gen yang tersembunyi yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Sedangkan fenotip adalah perwujudan dari genotip. Jadi yang tampak yang Anda bisa lihat itu adalah fenotip. Hanya kita bisa melihat warna rambut warna hitam, warna coklat, atau warna apapun. Itu yang Anda lihat adalah fenotipnya. Sedangkan genotipnya kalau Anda lihat secara langsung bisa enggak? Bisa. Jadi Anda harus mengamati secara, dan gen ini bisa diamati dengan cara apa? Anda harus melakukan yang namanya studi genetika yang sifatnya sudah seluler, ya, biomolekuler. Karena apa? Rangkaian atau beberapa gen, ya, rangkaian beberapa gen yang otomatis dia akan rangkaian dari beberapa asam amino, ya, asam amino. Inilah yang akan menghasilkan melalui proses biokimia, dia akan menghasilkan sebuah mekanisme enzimatik atau sebuah protein yang nantinya dia akan menjadi proteinnya akan menyusun menjadi sebuah proses biokimia, dan proses biokimia inilah yang akan memunculkan fenotip-fenotip. Jadi sebenarnya di tubuh kita ini sebenarnya kok bisa sih keluar warna rambut kita atau warna rambut yang bule gitu ya, atau apa istilahnya blonde atau apa, itu sebenarnya yang ngatur apa? Proses biokimia. Makanya yang tidak akan pernah lepas dari studi tentang genetik ini adalah Anda harus belajar tentang biokimia. Makanya kenapa seperti yang awal tadi tidak akan pernah lepas dari sintesa protein. Bagaimana protein ini disintesis atau dibentuk. Ya. Nah, sifat-sifat dari gen itu sendiri apa? Yang pertama, dia mengandung informasi genetik. Ini jelas. Ya. Informasi genetik ini jelas. Tiap gen mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Makanya dalam kromosom itu ada berjuta-juta gen. Dari gen ini juga akan mempunyai tugas yang berbeda. Diumpamakan ada 5 gen. Gen A, B, C, D, E. Gitu ya. Ada 5 gen. Dari 5 gen ini yang akan mengkode warna rambut. Dan biasanya dia akan terletak sebagian besar ada di kromosom, entah itu di lengan panjang atau di lengan pendek.
Dari kelima gen yang membentuk warna yang memunculkan warna rambut, ya, ini mana yang dominan? Misalnya, ya, gen yang A, gen A, gen A ini ada gen B, ada gen C, ada tapi gen D dan gen E tidak ada. Ini masih akan muncul warna rambut, misalnya memunculkan warna rambut hitam. Ya, kalau ada gen B dan gen C dan D, tapi gen A dan gen E tidak ada, maka dia akan masih memungkinkan keluar warna hitam. Namun, apabila gen B tidak ada, tapi gen A, gen C, gen D, gen E itu ada, maka warna rambut itu akan hilang. Dia warnanya akan putih atau warnanya akan kekuningan. Jadi apa? Meskipun ada 5 gen yang mengatur warna rambut, ada 5 gen yang berbeda yang mengatur warna rambut, tapi mana yang dominan ini yang akan menentukan fenotip dari warna rambut itu akan muncul atau tidak. Ya. Jadi jangan salah, jangan diasumsikan bahwa yang mengatur warna rambut itu cuma satu gen aja, enggak, banyak. Ya. Karena apa? Kenapa kok banyak? Lah seandainya itu benar-benar hilang, satu itu hilang, atau gen itu rusak, atau gen itu tidak terbentuk, mengalami mutasi dan sebagainya, maka otomatis bisa jadi warna rambut tidak muncul, rambutnya pun tidak akan tumbuh. Ya, makanya ada beberapa, dan ini proses ini 1001. Ya, makanya ada beberapa kelainan-kelainan genetik yang misalnya orang ada kelainan genetik yang dia mulai kecil sampai besar dia tidak tumbuh rambut sama sekali. Ada yang mulai dari kecil sampai besar dia rambutnya itu bisa seluruh tubuh. Itu adalah contoh-contoh kelainan genetik yang sering kali kita temui di masyarakat. Jadi misalnya kalau Anda pernah kan kalau dengar ada orang yang dilahirkan, kalau fenomena masyarakat apalagi di Indonesia mengatakan anaknya gendruwo gitu ya. Anaknya gendruwo, anaknya buto, yang tubuhnya anaknya hitam, kemudian bulunya sekujur tubuh banyak. Itu sebenarnya kelainan genetik. Termasuk mungkin kalau Anda menjulurkan lidah, kemudian lidah Anda tekuk membentuk kayak tabung, ditekuk ke atas gitu. Nah, itu yang bisa, itu berarti punya kelainan genetik. Nah, coba mungkin ini sudah ada yang mulai nyoba ini. Lidahnya dikeluarkan semua ini. Satu itu. Kemudian ada nggak yang eh, di ini di telinganya, ya di telinganya itu keluar rambutnya, agak nyorongot, ya keluar rambut. Biasanya ini juga ciri khas beberapa orang-orang ya, apa ya, orang India, Bangladesh atau mungkin Arabik itu juga mungkin banyak banyak yang itu. Jadi dari telinganya itu keluar rambut dan itu eh, merupakan salah satu kelainan genetik. Bagi yang suka film India, tahu Hitrik Roshan, ya, Hitrik Roshan, dia ada istilahnya polidaktili. Jadi jumlah jarinya itu ada 6, jumlah jarinya ada 6 dan ini keluar, dan itu salah satu kelainan genetik dan berbagai macam banyak sekali ya. Dan ini disandi oleh apa? Disandi oleh, dan itu adalah jenis-jenis kelainan genetik. Kemudian saya lanjutkan, sifat yang lain adalah saat membelanja dapat melakukan duplikasi, menggandakan diri. Makanya dogma sentral biologi salah satu adalah replikasi atau duplikasi. Ya, nah, gen ini terdapat dalam kromosom dan terbentuk dari basa nitrogen. Jadi ada guanin, timin, apalagi adenosin, dan apalagi timin, adenin, guanin, apalagi timin, adenin, guanin, sitosin. Ya, sitosin ada 4 ini. Dan 4 ini pasangan basa nitrogen ini, istilahnya ada 4 basa nitrogen ini. Ini yang akan memunculkan sifat. Dia akan melakukan proses sintesa protein.
Nah, dia akan melakukan proses biokimiawi sehingga dia akan memunculkan sebuah karakter-karakter dalam setiap organ, dan karakter organ inilah ini akan memunculkan sebuah fenotip atau sebuah penampakan. Ya. Fungsinya apa? Dia menyampaikan informasi ke generasi berikutnya sebagai penentu sifat yang diturunkan, dan yang terakhir adalah mengatur perkembangan dan metabolisme. Ya. Nah, sebelum ke meta konsep ada pertanyaan, silakan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan, mungkin bisa ditanyakan di kolom chat ya. Saya langsung ini kan, langsung lanjutkan ya. Atau nanti kalau misalnya kurang jelas bisa dikumpulkan dan ya, saya jelaskan aja dulu. Ya. Selanjutnya tentang meta konsep. Nah, kalau kita ngomong secara umum, nah, secara umum, jadi kalau kita ngomong tentang prinsip-prinsip hereditas atau prinsip-prinsip pewarisan genetik, maka ada pewarisan genetik yang eh, apa ya, mengiyakan atau menyetujui pewarisan sifat ini berdasarkan hukum Mendel. Hukum Mendel itu siapa? Mendel itu siapa? Mendel itu adalah bapak genetika, ya. Bapak genetika dunia, di mana dia merumuskan merumuskan hukum. Ada dua hukum, hukum Mendel satu dan hukum Mendel dua, di mana salah satu pewarisan sifat menurut hukum Mendel itu dibagi menjadi ini. Kalau menurut hukum Mendel itu ada monohibrid, ada dihibrid atau perkawinan resiprok, backcross, dan fastcross. Di mana keempatnya ini akan melibatkan alel. Ya, jadi melibatkan satu sifat itu menghasilkan sepasang alel atau diwakili oleh sepasang. Contohnya golongan darah A. Kalau golongan darah A itu alelnya, kalau mungkin Anda tahu. Jadi A besar, A kecil. Atau A, A1, A1, atau A1, A0. Ya, itu harus Anda, saya rasa sudah pernah disampaikan. Dan ini apa? Dan ini alel ini sifatnya dia pasangan alel. Ya, bersifat berpasangan. Jadi ini nanti akan bisa menentukan, kalian bisa menghitung kira-kira kemungkinan sifat yang muncul akan bagaimana. Ya, nanti ada slide coba contoh dari pasangan alel itu. Ya. Kemudian kalau kita ngomong penewarisan sifat menurut Mendel, ada juga penyimpangan pada hereditas. Jadi ternyata ternyata apa ya, teori yang dikemukakan oleh Mendel tidak sepenuhnya benar. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Kalau menurut Mendel, yang terjadi apa? Kalau hitam dan putih ya disilangkan, maka yang muncul kalau nggak hitam ya putih. Kalau merah dan putih, kalau nggak keluar hitam, kalau nggak keluar merah, ya keluar putih. Jadi itu dua sifat yang berbeda, kalau disilangkan akan muncul itu. Namun pada kenyataannya banyak sekali, terutama terjadi pada hewan. Mungkin yang paling besar itu terjadi pada manusia, bahwa hukum Mendel ini banyak sekali terjadi penyimpangan, terutama pada hewan dan manusia. Kalau pada tumbuhan masih bisa dikondisikan. Ya, masih bisa dikondisikan. Nah, penyimpangan pola hereditas ini disebut juga sebagai penyimpangan semu. Penyimpangan semu. Jadi kalau kita ngomong penyimpangan semu itu ada interaksi gen, karena kenapa itu terjadi? Karena adanya interaksi gen, ada tripomeri, epistasis, epistasis, polimeri, gen komplementer, dan berbagai hal lainnya. Sedangkan kalau penyimpangan lain itu bisa terjadi karena ada terpaut gen, pautan gen. Jadi gennya itu kecantol istilahnya. Pada waktu dia pada waktu dia harus dipecah atau dipisah, nah yang harusnya ikut, misalnya harusnya ikut sisi kanan, ya ternyata ada satu gen yang ikut sisi kiri. Ya, jadi tidak bisa dipisah dengan bagus.
Kemudian ada pindah silang, istilahnya pindah silang. Pindah silang itu harusnya ada di sebelah kanan, dia pindah ke sebelah kiri, yang kiri ada di sebelah kanan. Ya. Kemudian tautan seks, tautan seks ini lebih ke arah seks kromosom. Jadi kromosom yang menyusun X atau Y itu tadi. Ya, seks kromosom. Kemudian gen letal. Ya, gen letal itu artinya apa? Ada gen-gen yang kalau itu muncul, maka individu ini tidak akan pernah bisa hidup. Dan ini biasanya kalau terjadi pada misalnya pada orang hamil itu biasanya masih dalam kandungan itu sudah istilahnya keguguran atau apa gitu ya. Itu istilahnya gen letal. Ya. Nah, saya rasa begini ya, yang perlu kalian ingat, jadi nanti monohibrid, hibrid, perkawinan resiprok, back cross, dan test cross, ini silakan saya tidak akan menjelaskan detail, karena apa? Sebenarnya untuk kita ngomong tentang genetika konsep dasar ini adalah yang paling utama adalah biokimia, proses sintesa proteinnya. Kalau untuk menghitung ini, bagaimana tautan saya tidak silakan segala macam, silakan karena Anda sudah menjadi yang dikatakan mahasiswa, silakan ini dicari. Jadi nanti harapan saya nanti interaksi gen, kriptomeri, epistasis, polimeri, dan semuanya ini termasuk pindah silang, silakan etiologinya dicari. Ya, etiologinya silakan dicari. Kemudian pengertiannya apa, contohnya apa, silakan dicari. Ya. Yang paling penting di sini adalah saya nanti tidak akan, kalau misalnya soal saya tidak akan pindah silang adalah A, B, C, enggak. Saya tidak akan menanyakan itu, tapi saya akan menanyakan tentang konsep dasarnya ini saja. Ya, jadi ini Anda harus paham. Kalau ini dibentuk dalam sebuah kata-kata, pemahaman Anda harus paham. Hmm. Jadi kalau misalnya perkawinan di hibrid, contoh ya, contoh. Ya, perkawinan di hibrid akan melibatkan sepasang alat. Eh, ini berarti titik dua A prinsipalitas yang menyimpang dari polaritas, kemudian B apa gitu. Ya, jadi contoh hampir kayak gitu contoh soalnya. Ya, saya tidak akan menanyakan epistasis itu adalah, kemudian saya buatkan soal epistasis atau kriptomeri, tidak. Saya tidak akan buatkan soal itu. Contoh kriptomeri adalah A, B, C, D, tidak. Jadi lebih ke arah pemahaman tentang konsep pewarisan ini. Ya. Nah, ini merupakan contoh-contoh sifat yang diturunkan oleh parental ke keturunannya, di mana ilmunya jelas ya, ilmu tentang genetika, di mana dia berkembang pada saat seorang pastor yang namanya Gregor Mendel menyampaikan hasil penelitiannya pada Pihum sativum atau kacang ercis. Nah, ada bermacam-macam warna bulu kucing, kemudian variasi rambut orang Eropa. Kalau kita ngomong warna rambutnya pirang, kan macam-macam ya, pirangnya pirang yang bagaimana, blondinya blondi yang bagaimana, hitam pun hitam yang bagaimana, macam-macam ya. Nah, Gregor Mendel itu bagaimana sih ya, seorang rahib ataupun dari anak Australia, kemudian dia bekerja melihat sebenarnya bagaimana sih kok kacang kacang ini polong ini kok bisa seperti ini, kemudian bisa nggak apa yang diturunkan sebenarnya dari orang tua ke anaknya. Nah, pada saat ini belum ada teori gen, kromosom, gen, dan mitosis. Makanya Dr. John Mendel ini mencoba meneliti itu menggunakan kacang ercis. Ya. Nah, dia melakukan percobaan, melakukan persilangan kacang ercis dengan karakter, ada beberapa karakter yang beliau amati, dan berdasarkan dari penelitian itu muncul dokumenter 1 dan dokumenter 2, di mana ini dipublikasikan pada tahun 1865. Nah, kenapa sih kok harus kacang ercis? Yang pasti yang pertama dia mudah melakukan penyerbukan silang. Penyerbukan silang. Jadi di dalam satu tumbuhan itu sendiri itu bisa dilakukan penyerbukan. Kedua, dia akan mudah didapatkan. Ketiga, dia mudah sekali untuk hidup, gampang matian, dan mudah sekali untuk pemeliharaannya.
Kemudian secara pertumbuhan untuk buahnya itu juga cepat, umurnya juga tidak terlalu lama, kemudian dapat melakukan penyerbukan sendiri. Yang dimaksud dengan penyerbukan sendiri adalah dalam satu bunga itu terdapat apa? Ada yang namanya bunga sempurna. Bunga sempurna itu apa? Bunga yang di dalamnya di situ ada benang dan benang sari dan putih dalam satu bunga. Artinya dalam satu tempat itu. Ya. Kemudian terdapat jenis yang memiliki sifat yang berbeda mencolok. Misalnya apa? Nah, ini yang dia panjang batangnya, letak bunga, bentuk polong, warna bunga, bentuk biji, dan warna biji. Dan sifat yang muncul hanya ini, ada dua sifat aja yang berbeda. Halus keriput, hijau kuning, berwarna putih, berwarna atau berwarna putih atau tidak berwarna, halus dan keriput, kemudian kuning maupun hijau, panjang, pendek, gitu ya. Nah, kemudian percobaannya ini ada percobaan hibrid. Pada percobaan ini menghilangkan kacang etis dengan memperhatikan satu sifat beda yang mencolok. Seperti tadi yang warna kuning kuning hijau, apa warnanya bijinya itu warna kuning atau warna hijau, kemudian bentuk bijinya itu bagaimana, yang ada di sini. Ya. Nah, langkah yang dilakukan apa? Ada tiga langkah. Yang pertama dia akan menentukan galur murni, istilahnya keturunan murni dari kacang polong. Kemudian dia melakukan apa ya, memperbanyak sehingga menghasilkan keturunan. Produksi F1 generation itu adalah F itu filial, P itu parental, F itu filial. Ya, F satunya bagaimana, F2-nya bagaimana. Nah, F2, F1, F2 ini bisa disidangkan lewat race cross atau back cross itu tadi. Ya. Kalau back cross itu disilangkan dengan ciri tanaman yang mempunyai dominasi yang dominan, sedangkan kalau test cross itu disilangkan dengan ciri tanaman yang resesif, ya, atau yang jarang muncul, resesif. Nah, dan hasilnya hukum Mendel 1 pada pembentukan gamet gen yang merupakan pasangan akan disegregasikan ke dalam dua sel anak. Hukum pemisahan, dan ini terjadi pada proses apa? Dua sel anak. Proses mitosis atau meiosis? Pada pembentukan gamet. Dua sel anak. Jadi dari 2N menjadi N. Ini berarti proses meiosis. Ya, proses meiosis. Jadi hukum Mendel 1 itu menjelaskan tentang meiosis. Nah, ini hukum segregasi. Segregasi itu pisah, hukum pemisahan. Nah, dari Mendel ini dua sifat diturunkan dibawa oleh faktor penentu dan ditentukan oleh separuh induk jantan dan separuhnya induk betina. Nah, makanya ada XX, XY. Pada saat dia disilangkan yang muncul adalah XX, XY, berarti akan ada dua, ya. Jadi XX, XY, ya, itu kalau untuk seks kromosom, ya. Nah, ini contohnya adalah generasi F2-nya, ya, ini ada B besar, B besar, B besar, B kecil, dan ini masing-masing akan menentukan kalau selama masih ada B besar, maka yang muncul adalah dominan, artinya warnanya hijau. Atau kalau di sini, kalau B besar itu me, fenotip yang muncul adalah bulat, sedangkan kalau B kecil yang muncul adalah keriput. Selama masih ada B besar, ya, B besar, maka sifat bisinya bulatnya penuh atau bulat. Sedangkan kalau B kecil semua, maka dia akan dengan perbandingan berarti 3 banding 1. Ini baru satu sifat. Nah, biasanya akan terjadi kalau ada sifat-sifat, eh, ini kalau satu atau dua sifat masih enak, ya. Tapi kalau pada manusia sudah banyak sekali hewan dan manusia, itu kecenderungannya sudah
banyak sekali gen yang muncul menjadi sebuah fenotip. Ya, dan ini tentunya ini akan menjadi sebuah penyimpangan hukum Mendel. Tapi apakah hukumnya Mendel dengan dua sifat yang berbeda ini bisa terjadi penyimpangan juga? Bisa. Dengan satu sifat yang berbeda bisa dengan dua sifat yang berbeda akan bisa memunculkan satu sifat yang berbeda lagi, bisa. Menyilangkan bunga mawar merah sama bunga mawar putih. Akhirnya keluar yang namanya bunga mawar merah muda. Itu adalah sifat intermediate atau sifat antara. Ya, sifat antara pada penghilangan hukum Mendel. Ya. Oke, lanjutkan. Nah, ini contoh persilangan monohibrid dengan kasus dominasi seperti yang saya sampaikan tadi, mawar merah, mawar putih. Nah, selama masih ada M-nya ini besar, maka yang muncul adalah dominan. Maka seperti yang saya katakan tadi, perbandingannya 3:1. Dengan rasio genotip M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Dan biasanya yang punya heterozigot ini, ya, M besar, M kecil, ini biasanya kalau di manusia atau di mana di hewan ini dikatakan sebagai karier. Ini yang akan muncul menjadi sebuah karier. Nah, ini biasanya yang akan muncul sifat yang beda dan ini karier beda termasuk golongan-golongan uh, kelainan-kelainan genetik yang pada manusia, misalnya hemofili, kemudian ada beberapa sifat-sifat yang kayak misalnya Down syndrome, itu juga akan munculnya ini, sifat kariernya ini akan muncul. Dan karier ini tidak harus selalu keluar dalam bentuk fenotip ya, tidak muncul dalam sebuah kelainan yang tampak. Nah, ini biasanya tersembunyi di mana? Di gen. Dia tidak akan tampak. Tampaknya apa? Ya wis kalau ada M besar M kecil ya tampaknya ya merah aja gitu. Atau kalau manusia ya normal aja. Tapi kalau akhirnya ini disilangkan dengan orang yang punya M kecil ini, maka atau M besar, sorry, atau M besar M kecil sama-sama disilangkan, maka kemungkinan M kecil M kecilnya akan muncul. Maka sifat gennya bisa dikatakan letal. Kalau dia bisa berkembang, dia bisa letal. Kalau tidak letal, ya dia akan muncul fenotip dengan berbagai macam kelainan. Ya. Nah, ini yang maksud saya sifat-sifat intermediate. Ya. Contohnya tadi yang munculnya merah muda ini. Ya, ini contohnya. Saya rasa itu uh, untuk kali ini ada pertanyaan. Tidak apa kan? Bentar kan? Yang Anda harus pahami adalah ini ya yang paling penting, pengertian ini tadi yang saya sampaikan. Ya. Pewarisan sifat itu melibatkan apa sih? Kemudian bagian-bagian dari kromosom ini, kemudian ini, ya. Anda pahami ini, silakan Anda baca-baca monohibrid itu apa, dihibrid itu apa, perkawinan resiprok apa, best cross dan test cross itu apa. Kemudian penyimpangan itu bisa terjadi karena interaksi gen, trisomerid dan lain sebagainya. Kemudian kalau penyimpangan hukum semu atau penyimpangan Mendel yang bersifat semu lainnya itu selain penyimpangan semu ada yang namanya tautan gen, ada tidak sinyal, tautan sek, dan lain-lain. Nah, ini Anda pahami. Saya minta yang ini, ya, monohibrid, hibrid, dan seterusnya, interaksi gen sampai gen komplementer, serta tautan gen sampai gen letal. Anda silakan cari, Anda belajar. Ini apa? Sebenarnya ini bisa saya sampaikan, cuman ini bukan sesuatu yang uh, apa ya, bukan sesuatu yang Anda harus, karena ini banyak sekali terjadi pada hewan ya.
Kalau pada manusia biasanya ada penyimpangan pada kelainan genetik pada manusia. Oh iya, satu lagi yang harus saya tambahkan adalah eh, kelainan genetik itu bisa terjadi karena satu, ya, kelainan genetik itu bisa muncul karena satu adalah eh, kelainan pada jumlah ataupun struktur kromosom. Satu. Kemudian yang kedua, kelainan bisa karena multifaktorial disorder, ya, multifaktorial disorder. Jadi multifaktorial disorder itu adanya kerusakan pada beberapa gen sehingga muncul sebuah kelainan. Dan yang ketiga adalah gen single gene defect, ya, single gene defect. Jadi ada kerusakan pada salah satu gen. Ya. Contoh single gene defect apa? Contoh single gene defect itu adalah cycle cell anemia kalau pada manusia. Itu single gene defect. Kalau kena kelainan abnormalitas jumlah maupun struktur itu macam-macam. Kalau abnormalitas jumlah itu salah satunya adalah Down syndrome. Kalau kelainan struktur kromosom itu salah satu contohnya adalah Cry-Duquette atau anak yang nangisnya kayak kucing. Jadi kalau ada anak kecil yang nangisnya kayak kucing, Cry-Duquette, cry like Duquette. Cry-Duquette itu pakai bahasa Prancis sebenarnya. Cry-Duquette. Kemudian itu kelainan, jadi saya ulangi ya. Jadi kelainan genetik itu bisa muncul karena abnormalitas jumlah kromosom yang salah satunya ditandai dengan, kalau jumlah itu tandanya adalah Klinefelter syndrome, kemudian eh, Down syndrome, ya, kemudian lupa saya. Yang satunya adalah struktur kromosom. Ini dicontohkan dengan Cry-Duquette tadi. Nah, kelainan dua yang muncul adalah contohnya adalah single gene defect. Single gene defect ini salah satu contohnya adalah sickle cell anemia. Sedangkan multifaktorial disorder itu salah satu contohnya adalah diabetes tipe 1. Ya, diabetes tipe 1. Itu multifaktorial disorder. Ya, itu salah satunya. Ya. Jadi itu yang penting yang Anda harus pahami. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ada pertanyaan silakan di kolom chat aja. Hmm. Saya kira eh, banyak sekali masuk ke chatnya Zoom. Saya kira bertanya. Ternyata izin ke kamar mandi. Oke, silakan. Sudah ada? Kalau tidak ada, cukup ya? Oh ya, silakan. Tutup. Oke, pertanyaannya adalah fenotip dan genotip itu apa? Saya belum begitu paham. Oke, jadi begini. Ini sebagai contoh. Anda punya warna rambut hitam. Ya, Anda punya warna rambut hitam. Atau di kasus kemarin deh, kasus albino. Ya, kasus albino. Di kasus albino itu ada gen yang hilang yang menjadi penentu warna warna rambut atau kulit kemarin. Kulit, sorry, kulit. Kulit. Salah satunya adalah TRI, tirosin. Ya, gen TRI, gen tirosin. Artinya apa? Itu gen yang mengkode pembuatan enzim tirosin. Sedangkan enzim tirosin itu
itu harus ada pada proses pembentukan melanin. Nah, melanin itu apa? Melanin adalah salah satu penentu warna pada kulit. Nah, kalau gen melaninnya TRY, TRY ini tidak ada, maka warna warna kulitnya tidak muncul atau orangnya kulitnya warnanya jadi pucat atau albino itu tadi. Nah, gen TRC itu gen TRC sih. Gen TRY itulah yang disebut genotip. Sedangkan warna yang muncul sebagai warna disebut warna albino itu adalah fenotip. Jadi gen itu adalah genotip itu adalah gen yang memunculkan sifat. Nah, sifat yang muncul itu namanya fenotip. Sifat yang bisa kita amati secara langsung itu adalah fenotip. Sedangkan genotip itu adalah gen yang mengatur munculnya sebuah sifat. Paham ya? Oke. Oke. Yang bertanya Pak, apakah selalu sifat resesif itu menyebabkan kelaparan atau kematian? Ya? Tidak. Tidak selalu sifat resesif itu akan mengakibatkan terjadinya kematian atau munculnya sifat resesif atau munculnya sifat yang apa ya istilahnya yang jelek. Tapi sifat ini akan diturunkan ke keturunan. Jadi sifat resesif itu yang paling sering gini. Misalnya seluruh keluarganya itu kulitnya warnanya kecoklatan. Kulitnya warnanya kecoklatan. Ternyata ada satu orang ada ada apa? Ada satu satu anak yang warnanya itu bisa dikatakan kayak Chinese. Ya, beda. Apakah itu disebut sebagai hal yang buruk atau dia hidup kok? Berarti kan tidak letal. Letal itu istilahnya mati. Letal itu tidak hidup atau tidak tumbuh atau mati. Tapi salah satu contohnya adalah sifat resesif yang muncul pada sebuah keluarga. Misalnya, yang lain kulitnya itu tadi saya sebutkan, yang lain kulitnya coklat semua. Ternyata ada satu anak yang kulitnya warnanya kekuningan, jadi kayak Chinese. Bukan albino loh, kayak Chinese. Putih gitu kayak Chinese. Yang kadang-kadang kalau di masyarakat kita di istilahnya disebut sebagai anak tonggo, anaknya tetangga, karena dia beda sendiri. Apakah itu menjadi sebuah kejelekan? Enggak, bukan. Yaitu sifat resesif yang muncul dalam sebuah keturunan itu. Tapi apakah dia bersifat letal? Tidak. Merugikan? Enggak juga. Tapi memang akan menjadi pembeda. Dia akan menjadi pembeda dari sifat-sifat yang aslinya. Seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Jadi untuk macam-macam kromosom itu ada berapa ya? Beserta tugasnya masing-masing. Wah, kalau tugasnya masing-masing, saya harus menjelaskan 46 kromosom. Di dalam kromosom ada berapa juta gen yang akan mengkode apa ya? Ya kira-kira dalam 1 bulan nggak selesai saya menjelaskan itu. Jadi sendiri ya, kalau bentuk kromosom itu ada lengan panjang, lengan pendek. Nah, dua bentuk kromosom itu ya. Dalam satu kromosom adalah lengan panjang dan ada lengan pendek. Ya, itu yang harus Anda pahami dan kemudian telomernya yang itu ada di mana? Nah, itu ada yang di ujung, ada yang di itu telomernya yang menentukan itu. Ya. Jadi kalau saya suruh menjelaskan tugas dan kewajiban setiap kromosom 46 kromosom dalam satu kromosom itu ada jutaan gen ya agak kesulitan ya. Ah
Kalau Anda pengen tahu, saya kok lupa namanya, ada genomik, genomik, genomik itu, genomik itu ada dalam satu kromosom itu ada beberapa pita-pita gen di sana, dan gen itu terdapat gen-gen apa saja di sana dalam satu kromosom, dan itu akan terlibat dalam proses metabolisme apa itu ada. Coba di kalau nggak salah www.genomic.com atau .org, saya lupa. Nanti coba saya carikan kalau ingin tahu ya, saya carikan alamatnya. Jadi Anda bisa melihat. Ini sih bertanya golongan darah resus negatif apa termasuk kelainan bisa bisa dikatakan karena resesif resus negatif itu RH-nya negatif. Kan normalnya kita positif. Normalnya kita itu positif manusia. Kalau negatif itu biasanya dimiliki atau munculnya seperti yang pertanyaan teman tadi, yang pertanyaan yang apakah dia resesif? Iya, jadi dia resesif. Jadi resus negatif itu resesif, dan biasanya resus negatif ini, seingat saya kalau nggak salah, dimiliki oleh golongan primata lain, jadi kayak golongan monyet, simpanse, itu resusnya negatif, ya, itu golongan itu. Jadi biasanya memang salah satu ciri khasnya kalau resus negatif itu kalau disilangkan dengan orang resus positif, ini biasanya ada kalau misalnya ada punya 4 anak gitu ya, ada 4 punya anak. Anak pertama hidup, anak kedua meninggal, anak ketiga hidup, anak keempat dan kelima meninggal. Karena apa? Sifatnya resesif ini diturunkan jadi letal pada golongan resus, gitu ya. Oke, ini kenapa RNA kalau salah mengartikan kode genetik kok jadi mutasi? Kenapa RNA bisa salah mengartikan kode genetik? Nah, eh, yang harus di, di, dipahami adalah adanya mutasi ini akan mengakibatkan pengkodean itu jadi berubah, ya. Bukan kode yang berubah akan terjadi mutasi, bukan. Jadi salah satu pengkodean genetik ini, ya, akan berubah kalau terjadi mutasi. Mutasinya disebabkan karena apa? Bisa disebabkan karena banyak hal. Biasanya karena jejas. Jejas itu apa? Perlukaan atau adanya radiasi, jejas fisik, perlukaan kimia, perlukaan biologi. Ini akan mengakibatkan terjadinya mutasi. Ya, akan mutasi-mutasi ini akan mengakibatkan terjadinya pengkodean yang salah. Nah, apa yang terjadi sih sebenarnya? Kenapa sih kok dia bisa bisa jadi salah mengartikan? Ya karena misalnya Anda ngelihat urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10 gitu ya, sampai 10. Ini bahasa gampang. Anda ada urutan asam amino itu nomor 1 sampai 10. Kemudian Anda iseng sih, Anda coba Anda ambil nomor 7, ya. Ada balok atau ada barang atau ada apa nomor 1 sampai nomor 10, dan kemudian ini harus di apa, difotokopi. Gampangnya begini, ada 10 lembar gambar yang harus Anda fotokopi. Nah, sementara ternyata Anda bilang ke fotokopinya, Pak, ini tolong difotokopikan. Tapi ternyata ada 1 lembar yang Anda naruh urutannya itu Anda balik. Nah, proses Anda menaruh urutan ini Anda balik, itu adalah proses mutasi. Ya, itu proses jejas. Jadi proses jejas itu proses yang akhirnya menimbulkan sebuah ketidakbiasaan, ya, ketidakbiasaan dalam proses yang harusnya, oh ya, yang dibutuhkan 10 ya 10 ini. Tapi ternyata pada saat Anda ambil
berkas ketiga atau keberapapun itu akan mengakibatkan urutan dari fotokopian ini jadi salah, jadi berbeda, bisa hilang atau bisa terbalik atau bisa posisinya itu ada di harusnya nomor 3 ada di nomor 10. Nah, itu contohnya adalah apa? Jadi pindah silang itu tadi. Ya, contoh dari pindah silang atau misalnya lembar ketiga atau ketujuh Anda ambil, maka apa yang terjadi? Salah satu contohnya tadi adalah gen letal itu tadi, gen yang hilang. Ya, itu ya. Jadi sementara yang saya bisa jawab itu, ini, apakah kemungkinan jika kromosom mengalami mutasi dikarenakan radiasi? Sangat mungkin, sangat mungkin. Apakah dampak terhadap tubuh jika ada dampak terhadap itu selalu buruk? Pasti salah satu contohnya gini ya. Makanya pada saat Anda melakukan ronsen, tes ronsen, saya tak setiap bulan deh ronsen, ingin saya ngelihat apakah paru-paru saya bagus, jantung dan saya bagus. Apakah bagus dilakukan setiap bulan? Tidak. Orang-orang biasanya pada petugas-petugas yang bertugas di X-ray atau foto ronsen itu harus menggunakan apron. Ini salah satu contohnya. Menggunakan apron. Tahu apron ya? Apron itu kayak celemek itu yang digunakan khusus. Dia biasanya dilapisi oleh lapisan yang anti radiasi. Nah, kenapa apa yang terjadi kalau dia tidak dilapisi itu? Salah satu contohnya adalah terjadinya mandul, sehingga jadi dia masih bisa memproduksi sperma. Ya, salah satu kalau laki-laki ya dia bisa memproduksi sperma. Namun spermanya itu mengalami kelainan. Kalau Anda tahu bentuknya sperma ada kepala dan ekor. Bisa jadi itu ekornya nggak ada, kepalanya kecil, namanya azoosperma, ada oosperma dan lain sebagainya. Ya, jadi bisa merubah bentuk. Nah, pada saat yang harusnya dilakukan sperma ini normal, pada saat dia berubah bentuk, apakah bisa melakukan pembuahan? Tidak. Salah satunya tidak. Jadi dia tidak bisa melakukan fertilisasi apabila dia bertemu dengan sel ovum. Atau misalnya, oh ya bentuknya ada sperma, ada kepala, ada ekornya. Misalnya. Tapi ternyata di kepala dan ekor ini sebenarnya bentuknya tidak sempurna. Yang harusnya bulat, dia agak lonjong. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada saat dia terfertilisasi bisa dipastikan bahwa nanti hasil fertilisasi kalau sampai terjadi individu baru, ada embrio, bisa dipastikan pada saat dia dilahirkan menjadi seorang anak atau di dalam kandungan sebagai seorang bayi, apa yang terjadi? Dia ada kelainan, baik itu kelainan fisik maupun mental. Ya, itu salah satu radiasi. Termasuk juga begini, kalau Anda eh, keluar gitu ya, keluar di jam-jam 12 siang, kan panasnya nyek itu. Makanya salah satu fungsi sunblock itu kan itu. Itu bisa meradiasi kulit. Salah satu contoh radiasi kulit adalah bintik-bintik hitam di kulit tangan. Biasanya kalau laki-laki sih nggak peduli ya. Kalau cewek ini biasanya yang peduli. Makanya biasanya ada di wajah. Biasanya yang langsung terpapar radiasi itu kan kulit. Nah, biasanya kelainan-kelainan kulit itu yang akan muncul apabila terjadi radiasi. Tapi kalau yang non kulit misalnya seperti tadi salah satunya contohnya kalau orang yang bertugas di atau petugas sinar ronsen itu ya. Oke, oke. Saya rasa cukup nggih. Cukup nanti bisa diinikan. eh Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa dikumpulkan lah, bisa disampaikan ke PJ-nya bisa ditanyakan. Nanti ini saya kirim ke siapa ya tadi yang udah saya mengingatkan nanti slide-nya saya kirim ke sana ya. Iya, Pak. Ke siapa ini? Pemirsa ya. Iya, Ya, iya, Pak. nanti slide-nya ini saya kirimkan ke pemirsa. Atau enggak perlu, udah cukup. Dikirim aja ya, saya kirimkan ke Iya, pemirsa. kirim. Ya, saya rasa itu. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila
ada kekurangan dan mohon maaf saya tadi terlambat karena mendadak ternyata ada tamu, jadi harus nemui dulu dan akhirnya saya usir tamunya. Sekali lagi mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ini